Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kembali Anda menyaksikan Coffee Morning RDK Group yang disiarkan secara langsung dari Studio 2 Tanjung Pinang TV, Komplek Bintan Center Kilometer 9 Tanjung Pinang. Baik pemirsa, program ini ditaja oleh media RDK Group yaitu Tanjung Pinang TV, Tanjung Pinang Post, dan Luar Biasa ID. Baik pemirsa, pada hari ini tema kita adalah tantangan gubernur baru membangun Kepri. Tema Coffee Morning pada hari ini yang akan kita bahas. Pemirsa, baik pemilihan kepala daerah baik itu gubernur, bupati, dan wali kota di Kepri telah usai. Nah, menurut data yang kami peroleh, Mahkamah Konstitusi atau MK telah menerima sebanyak 135 permohonan perselisihan hasil pilkada sejak pengumuman pleno hasil pilkada 2020 oleh KPU di sejumlah daerah. Nah pemirsa, termasuk dari Kepri sendiri, MK sendiri secara resmi telah menggelar persidangan tentang gugatan pasangan Isdianto dan Suryani atau Insani terhadap hasil Pilgub Kepri tahun 2020 yang dimenangkan oleh Ansar Marlin. Dan pemirsa, dalam persidangan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan menolak gugatan perkara perselisihan hasil Pilkada Kepulauan Riau. Nah, artinya Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan Ansar sebagai gubernur terpilih Kepri periode 2021-2024. Nah, pemirsa, terkait akan hal itu, tema kita pada hari ini seperti yang saya sebutkan tadi adalah tantangan gubernur baru membangun Kepri. Nah, untuk membicarakan tema tersebut telah hadir di studio Tanjung Pinang TV saat ini para narasumber kami, yaitu Bapak Endri Sanopaka selaku akademisi dan Ketua Sipol Tanjung Pinang, dan juga Bapak Muhammad Faisal selaku Ketua DPC IKADIN, Ikatan Advokat Indonesia Tanjung Pinang. Baik, saya akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak, selamat pagi, terima kasih sudah hadir di Tanjung Pinang TV. Baik Pak, ini terkait dengan tema kita, tantangan gubernur baru membangun Kepri. Nah, kita akan bicarakan hal ini, seperti apa sih Pak ini tantangan gubernur ini, karena saat ini juga pandemi begitu, kemudian juga hanya masa pemerintahan kalau tidak salah hanya 4 tahun ya Pak ya. Nah, ini mungkin tantangan seperti apa nih yang akan dihadapi oleh gubernur terpilih nanti? Ya, baik Pak, saya akan ke pemirsa terlebih dahulu. Nah, baik pemirsa, kami informasikan kepada Anda bahwa tayangan ini juga dapat Anda saksikan di media sosial Facebook Tanjung Pinang TV, di mana nantinya Anda juga bisa berkomentar, memberikan pendapat, memberikan pertanyaan ataupun saran kepada pemerintah gubernur yang terpilih nantinya, tentunya yang berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Baik, saya akan ke Pak Endri nih terlebih dahulu. Baik Pak, mungkin ya baru-baru ini kan sudah keluar keputusan dari MK bahwa menolak gugatan dari pasangan Insani. Nah, pandangan Bapak sendiri nih selaku akademisi, bagaimana Pak? Ya, pertama-tama tentu kita ucapkan selamat kepada pasangan Bapak Ansar Ahmad dan Ibu Marlin Agustin yang kemarin permohonan gugatan PHP dari salah satu pasangan calon terhadap hasil keputusan KPU ternyata tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga memberikan sebuah kepastian bahwa Bapak Ansar Ahmad dan Ibu Marlin adalah sebagai pemenang Pilkada Kepri 2020 yang kemudian nanti akan ditetapkan oleh KPU Provinsi Kepri untuk kemudian diparipurnakan oleh DPRD Provinsi Kepri, baru kemudian diusulkan pelantikannya ke Kementerian Dalam Negeri yang nanti akan dilantik di Istana Negara oleh Presiden Republik Indonesia tentunya. Walaupun kita belum tahu tanggal pastinya itu tanggal berapa, paling tidak sudah ada kepastian bahwa Gubernur Kepri periode 2021-2024 adalah Bapak Ansar Ahmad dan Ibu Marlin. Nah, kalau lihat tema ini, saya sebenarnya kurang ini kalau kita menggunakan kata-kata negatif, tantangan kesannya seperti hal yang negatif. Justru kalau saya menilai ini adalah sebuah peluang. Walaupun tadi masa jabatan nanti di 2021-2024 itu tidak full 5 tahun, hanya sekitar 3,8 bulan mungkin. Tapi sekarang masih ada pertentangan di sisi undang-undang, tapi kemungkinan besar mungkin tidak berubah ya Pak Faisal, karena kan undang-undangnya belum terlaksana. Gitu, harus dilaksanakan dulu baru kalau ada revisi kan gitu. Tantangan dan kondisi pandemi COVID-19 hari ini juga masih gitu kan. Nah, walaupun orang menganggap itu adalah sebuah kondisi yang tantangan, tapi kalau saya pikir ini adalah peluang. Peluang, walaupun memang banyak hal yang harus kerja ekstra, perlu perlu percepatan gitu ya. Nah, khususnya kalau kita lihat visi dan misi dari pasangan calon yang menang ini kan adalah memulihkan ekonomi dan memakmurkan rakyat.
Yang jelas memang kondisi hari ini, kondisi pandemi COVID memang sangat terdampak. Sudahlah kita mengalami situasi yang tidak enak, dinilai dari pertumbuhan ekonomi di 2017 itu kan sempat anjlok sampai 2%. Iya, Pak. Yang disebabkan salah satunya adalah karena dana bagi hasil migas dan kemudian kondisi ekonomi global ya. Baru saja mau meningkat di 2019 menjadi 5%, ternyata kita mengalami pandemi di 2020. Nah, namun sampai minus ya, di terakhir ini juga kabarnya pertumbuhan ekonomi kita masih minus 2. Bukan sebuah hal yang mungkin menyebabkan kita harus terus dirundung duka. Tapi Bapak Gubernur nanti begitu dilantik sudah bisa langsung bekerja dengan akselerasi, dan yang pasti adalah beliau kan tidak bekerja sendirian atau berdua dengan Bu Marlin saja, tapi birokrasi itu kan sebuah mesin di organisasi ya, yang bekerja harusnya bebas nilai. Kalau kita kembali pada konsep teori birokrasi atau tipe ideal birokrasi Weber, itu kan mensyaratkan adalah birokrasi itu bebas nilai. Dengan demikian bahwa birokrasi pemerintah Provinsi Kepri kan harusnya siapapun pemimpinnya itu sudah ada koridor atau pedoman ya. Tinggal bagaimana mengkombinasikan visi misi yang sudah disampaikan oleh pasangan gubernur terpilih dengan rencana program kerja yang sudah ada. Dan saya pikir ini harus didukung oleh semua pihak supaya perjalanan pemerintahan yang mungkin dinilai tidak penuh ini atau singkat 3,8 bulan ini bisa maksimal untuk memulihkan ekonomi masyarakat kita yang memang sangat terdampak. Yang dulunya mungkin punya pekerjaan hari ini jadi tidak bekerja, yang punya usaha juga usahanya tidak bisa berjalan dengan baik. Akhirnya dari sisi indikator pertumbuhan ekonomi kita melihat dampak yang cukup ini. Nah, ini mungkin kerja ekstra yang harus akselerasi dan harus didukung oleh semua elemen masyarakat. Tidak hanya menjadi penonton saja terhadap kinerja dari pemerintah nantinya, tapi masyarakat juga harus sama-sama mensukseskan visi misi yang sudah di-share. Kan visi misi itu hari ini dokumen terbuka, yang kita bisa lihat porsinya masyarakat itu apa, porsinya media itu apa, porsinya mungkin nanti Pak Faisal sebagai advokat juga ada, saya sebagai akademisi juga ada, sudah ada di situ semua. Nah, kalau kita semua bisa bersinergi, maka insya Allah itu bukan tantangan, tapi peluang. Peluang ya Pak ya. Baik, gitu. Baik. Mungkin saya akan ke Pak Faisal dulu. Pak, tujuan Ikadin sendiri adalah menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan, serta meningkatkan kesadaran anggota masyarakat dalam negara hukum Indonesia. Nah, apa pandangan Anda terhadap gugatan Insani terhadap pasangan Ansar Marlin ini, Pak? Iya, baik. Jadi ini merupakan hak konstitusional bagi pasangan calon yang kemarin bertarung. Sehari setelah pilkada kemarin di acara yang sama, kita sudah sampaikan bahwa memang Mahkamah Konstitusi tetap akan menerima setiap gugatan yang masuk. Hanya saja nanti akan diperiksa lagi di proses pendahuluan itu apakah ini bisa dilanjutkan dalam proses pembuktian atau tidak. Dan sekarang terbukti bahwa di awal proses pemeriksaan ternyata ini tidak cukup syarat untuk diteruskan ke dalam pemeriksaan perkara lebih lanjut. Dan untuk Pilkada Kepri ini, sengketa pemilu ini hanya Karimun yang diteruskan. Nah, artinya ini memang suatu sarana untuk menguji apakah kemenangan salah satu paslon itu sudah sesuai dengan aturan hukum atau tidak. Maka ya kita tetap apresiasi dan ucapkan selamat kepada Gubernur terpilih yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Tinggal secara administrasi nanti menunggu keputusan finalnya dari KPU provinsi, ya, kemudian nanti diparipurnakan dan baru diajukan untuk pelantikan kepada pemerintah pusat. Nah, tentunya ini harus kita hormati bersama. Jadi sudah saatnya kita para pendukung, meskipun kita pendukung 1, 2, 3 ini bersatu kembali untuk membangun Kepri. Jadi tidak ada lagi kita dikotak-kotakan. Jadi secara normatif sudah kita uji dan ternyata itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, dan inilah putusan yang harus kita hormati. Baik Pak. Mungkin ini kan ada 135 aduan ke MK begitu kan. Nah, kemudian apakah ada yang salah nih dengan KPU atau seperti apa nih Pak? Menurut Anda bagaimana? Ya, masalah salah atau tidaknya itu kan secara normatif diuji, makanya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus ya tertinggi, apakah memang
kesalahan itu bisa dibuktikan atau tidak. Kalau memang tidak bisa dibuktikan secara normatif, maka tidak ada bentuk kesalahan di sana. Nah, makanya kalau dikatakan apakah KPU salah atau tidak, ya mari kita uji secara normatif juga. Nah, itulah alat ujinya melalui sarana MK ini. Jadi kita tidak bisa berasumsi wah KPU salah, KPU tidak bekerja secara efektif. Saya rasa semuanya mau bekerja secara maksimal. KPU sudah bekerja secara maksimal, bahkan dulu legislatif sampai KPU dan jajarannya sampai ke KPPS banyak yang terkorban dengan sistem pemilihan langsung kita seperti ini. Tetapi inilah alat uji kita, sudah kita buktikan dan sarana itu dibuka selebar-lebarnya kepada masyarakat yang merasa haknya dirugikan dalam pemilihan gubernur maupun bupati dan wali kota. Tinggal tergantung bagaimana pihak yang merasa berkeberatan itu bisa membuktikan bahwa keberatannya itu berdasarkan hukum secara normatif. Kalau tidak bisa, ya mau tidak mau harus menerima hasilnya. Apapun hasilnya itu harus kita terima. Karena ini sudah putusan pengadilan yang final yang tidak bisa ada banding ataupun kasasi lagi. Baik, mungkin saya masih penasaran saya ke Pak Henry, Pak. Kalau menurut Bapak sendiri, apakah ini memang sah-sah saja berarti ya Pak ya? Misalnya ada pengaduan ke MK itu begitu? Atau mungkin ini karena dihubung-hubungkan dengan pandemi, terus kemudian mungkin orang mencari celah di situ untuk dilakukan kesalahan, ini bagaimana Pak? Sebenarnya apa yang terjadi hari ini itu merupakan hal yang wajar dan sudah sering terjadi, lumrah terjadi atau wajar terjadi di setiap konsultasi pemilihan kepala daerah. Dan sistem memang mengatur seperti itu. Saat kita pertama kali sudah menyepakati memutuskan bahwa sistem pemilihan kepala daerah itu adalah secara langsung, maka mekanisme itu kan sudah dibuat oleh negara kita ya melalui undang-undang tentang pemilihan kepala daerah dan direvisi beberapa kali. Bahkan luar biasa Indonesia ini gitu kan. Kalau di Amerika itu pemilihan hanya di level presiden, itu pun masih ada perwakilannya. Kalau kita mulai dari presiden sampai RT RW sekarang pemilihan langsung semuanya. Jadi sangat luar biasa. Bahkan mekanismenya jelas diatur. Ada penyelenggara pemilu, di situ ada KPU dan ada Bawaslu. Nah, jadi sebenarnya saluran-saluran kalau ada gugatan-gugatan soal kecurangan harusnya sudah selesai. Nah, MK itu sebenarnya kan tugasnya Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang, undang-undang kemudian dengan konstitusi, tapi dikasih tugas tambahan untuk kemudian menyelesaikan PHP, perselisihan hasil pemilihan, yang fokusnya sebenarnya adalah masalah suara tentunya hasil. Nah, sehingga orang kadang-kadang memplesetkan MK itu jadi mahkamah kalkulator. Tapi ya sebenarnya itu memang tugas yang diberikan, gitu kan. Nah, kalau dibebani yang lain mungkin kasihan juga MK itu. Baik Pak. Nah, ini kan sudah jelas arahnya kemana, tinggal menunggu tahapan selanjutnya untuk melantik gubernur yang baru nanti Pak. Nah, mungkin ini dalam 100 hari pertama ini mungkin kinerja gubernur ini apa nih seharusnya yang dilakukan Pak? Ya, yang pasti tadi kita tidak bisa memberikan ukuran-ukuran hari gitu ya, karena makin cepat makin bagus penyelesaian persoalan-persoalan yang terjadi. Yang pasti hari ini kan persoalan ekonomi memang menjadi persoalan yang sangat perlu menjadi perhatian krusial sekali gitu. Nah, karena memang begitu besar dampak daripada pandemi COVID-19 ini, karena masyarakat menjadi tidak beraktivitas. Semua aktivitas itu menjadi terbatas, sehingga akhirnya perputaran roda ekonomi menjadi juga melemah. Sehingga akhirnya wajar indikator pertumbuhan ekonomi itu menjadi rendah. Oleh karena itu ya ini menjadi tugas bagaimana kita tetap menjaga protokol kesehatan, tapi aktivitas ekonomi tetap berjalan supaya ekonomi cepat pulih kembali, dan ini memang tugas yang harus segera diakselerasikan dan tidak bisa bekerja sendiri. Baik Pak, artinya tugas yang pertama kali harus dikerjakan di gubernur ini adalah di bidang ekonomi ya Pak ya? Iya, kondisinya seperti itu. Baik, terima kasih. Baik pemirsa, kami akan jeda sejenak dan nanti kami akan kembali lagi di segmen kedua tentunya dengan para narasumber. Dan pemirsa, kami ingatkan kembali kepada Anda juga bisa berinteraksi bersama kami di media sosial Facebook melalui laman komentar. Sampaikan pertanyaan Anda, kritik maupun saran terhadap bagaimana harusnya membangun Kepri dan apa yang seharusnya lebih dulu dilakukan oleh gubernur terpilih nantinya. Baik pemirsa, kami kembali sesaat lagi, tetap saksikan Coffee Morning.